Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Dewi Mutiara Sani. Saya mengajar di TK Ummul Mukminin Katapang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang telah saya baca sebagai bagian dari tantangan literasi PAUD di bulan kedua. Buku yang saya baca ini berjudul Daur Ulang Sampah. Penulisnya adalah Agus Iskandar dan penerbitnya Azka Mulia Medika. Ini bukunya, lembar bukunya ada 65 halaman. Baiklah, saya akan mereview isi buku ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil buku ini untuk direview. Alasannya adalah sampah. Ya, sampah ini memang faktor yang mungkin banyak orang sepelekan ya. Tapi apabila kita mengabaikan hal ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Setiap orang di dunia ini pasti pernah menghasilkan sampah. Pernah melihat sampah. Dan tidak ada orang yang tidak pernah menghasilkan sampah. Nah, saya sangat berambisi sekali tentang sampah ini karena hal ini perlu sekali kita edukasi, bukan hanya di sekolah, tapi kepada masyarakat di lingkungan sekitar kita. Nah, dengan membaca buku ini, saya berpikiran bahwa buku ini sangat penting untuk direview. Mungkin ini hanya buku yang tersimpan di sebuah perpustakaan, tapi apabila kita edukasikan, ternyata buku ini sangat bermanfaat. Nah, itu salah satu alasannya mengapa saya mengambil buku ini untuk saya baca. Baiklah, isi dari buku ini tentunya sangat banyak. Apa saja isinya? Nah, saya akan jelaskan mungkin secara rinci apa saja isi yang ada di dalam buku ini. Baik, isi dari buku ini adalah membahas tentang sampah. Mungkin yang kita ketahui, sampah ini terdiri dari dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Ternyata sampah ini banyak sekali jenisnya. Nah, sampah organik ini biasanya adalah sampah yang dihasilkan dari dedaunan, sayuran, buah-buahan. Sampah tersebut dapat terurai kembali apabila mengurai dengan tanah, bersatu dengan tanah. Tapi ada juga sampah anorganik. Sampah anorganik itu seperti plastik, besi, botol, kaca, dan hal lain sebagainya. Nah, sampah anorganik ini adalah sampah yang tidak bisa terurai, bahkan sampai dengan beribu-ribu tahun lamanya. Bayangkan, sampah tersebut apabila menggunung akan menjadi seperti apa. Nah, sampah ini tidak bisa kita sepelekan. Setiap orang pasti pernah menghasilkan sampah, apalagi perindustrian. Ternyata sampah ini banyak sekali, bukan hanya dari perumahan. Memang lebih banyak, 80% dihasilkan dari perumahan. Tapi ada juga sampah-sampah yang dihasilkan dari perindustrian. Nah, sampah yang diperhasilkan dari perindustrian tersebut akan menjadi limbah yang sangat berbahaya. Teman-teman, pernah ingat kasus sampah yang terjadi di Lewi Gajah? Nah, di situ kita belajar bahwa sampah itu memang hal yang tidak berarti, tapi lama-kelamaan akan menjadi masalah yang sangat besar. Nah, dari sini saya belajar bahwa bagaimana cara mengelola sampah, sumber-sumber sampah dari mana, lalu bagaimana cara mengoptimalisasi sampah. Nah, dari buku ini
Memang tercatat banyak sekali sampah-sampah yang dihasilkan dari perumahan, juga dari perindustrian perkotaan. Memang kalau misalkan sampah tersebut di daerah pedesaan tidak akan menjadi masalah besar. Biasanya orang-orang di pedesaan akan eh, mengelola sampahnya masing-masing. Mereka akan mengubur sampah yang basah, akan dirubah menjadi kompos, lalu akan mendaur ulang sampah-sampah seperti kaleng bekas, lalu plastik-plastik, mereka akan daur ulang sendiri. Tapi di daerah perkotaan ini sungguh sangat jarang sekali. Mereka akan membuang sampah kepada di tong sampah, lalu akan dikumpulkan di tempat pembuangan sampah akhir, dan itu akan menjadi tumpukan sampah yang sangat banyak. Nah, memang Pemkot Bandung tidak secara khusus menanggulangi masalah sampah ini. Nah, sampah ini biasanya dikumpulkan dan dipadatkan, tapi akan lebih baik lagi apabila sampah dimanfaatkan. Nah, ada beberapa pengelolaan sampah yang mendaur ulang sampah seperti dikelola oleh orang-orang yang memisahkan sampah plastik, lalu sampah botol, sampah kaleng-kaleng, nah yang bisa didaur ulang, dikelola kembali. Tapi ada juga yang membiarkan hal-hal tersebut bersatu sehingga susah untuk dikelola sampahnya. Sampah akan lebih baik apabila orang yang membuat tersebut mengolah kembali. Misalnya, sampah dari perindustrian besar seperti plastik, lalu karet, mereka sebelum membuangnya diolah kembali menjadi hal yang bisa dijual atau didistribusikan. Nah, hal itu akan menjadi nilai yang sangat besar dan juga akan menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Lalu, sampah yang dihasilkan dari perumahan itu bisa bermanfaat apabila orang yang membuang tersebut sebelum membuangnya memilah kembali mana sampah yang bisa didaur ulang atau sampah sampah basah yang bisa menjadikan kompos. Nah, itu akan lebih bermanfaat dan tidak mencemari lingkungan. Nah, memang hal tersebut sangat sulit sekali apabila kita tidak memulainya dari saat ini. Bayangkan sampah yang kita buang, misalnya satu plastik yang kita buang, apabila satu orang mungkin tidak akan terlihat. Tapi apabila 1.000 orang membuang sampah tersebut, kita bayangkan seberapa banyaknya, seberapa besarnya sampah tersebut akan menggunung. Nah, sampah plastik ini memang sangat sulit untuk diuraikan, berbeda dengan kertas. Nah, di kita juga sudah ada beberapa yang memanfaatkan kertas, didaur ulang kembali menjadi karton, dus, dan sebagainya. Ada juga yang mengelola botol bekas. Nah, itu bisa dilebur kembali dan menjadi barang-barang atau misalkan perkakas yang bisa digunakan. Nah, itu juga sudah bagus. Nah, dari buku ini saya memang banyak belajar sekali mengapa sampah ini sebetulnya bisa ditangani oleh pemerintah tapi tidak ada dana khusus untuk ini. Banyak sekali hal-hal yang lebih urgensi untuk ditangani oleh pemerintah. Nah, maka dari itu saya belajar dari buku ini memang untuk sampah ini dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus memiliki kesadaran diri karena memang sulit sekali gitu ya. Jangankan untuk merubah semua daerah, semua perkotaan, perkampungan. Kita bisa mulai dari mengelola sampah yang ada di rumah kita sendiri atau mungkin di tempat sekolah kita sendiri. Kita bisa menyediakan tempat sampah yang khusus untuk sampah basah, sampah kering, atau sampah yang bisa dikelola kembali, ataupun ada sampah yang berbahaya. Nah, seperti sampah dari kaca, sampah
baterai yang sudah tidak terpakai, sampah lampu itu tidak bisa kita bakar karena hal tersebut akan berbahaya sekali apabila dibakar begitu. Hikmah dari membaca buku ini, saya jadi banyak belajar tentang macam-macam sampah, lalu sumber-sumber sampah, dan jenis sampah lainnya yang mungkin memang saya belum ketahui, dan bagaimana cara menanggulanginya. Memang banyak sekali cara menanggulangi sampah, dimulai dari pengelolaan sampah basah yang bisa dijadikan kompos, ataupun sampah-sampah kertas, sampah plastik yang bisa didaur ulang, dan memilah sampah yang berbahaya. Sampah berbahaya juga tidak bisa dibuang begitu saja. Nah, selama ini saya juga sering salah membuang sampah. Kadang saya masukkan bersamaan begitu ya, lalu tidak dipilah kembali. Ternyata memang sampah-sampah ini apabila kita kelola sendiri di rumah, kita pisahkan dari sampah basah, sampah kering, sampah berbahaya, itu akan sangat meminimalisir pembuangan limbah-limbah sampah, terutama sampah yang ada di rumah. Nah, memang selama ini kita tidak menyadari bahwa sampah ini apabila kita biarkan begitu saja mungkin akan berakibat yang sangat fatal di kemudian hari. Nah, di sini saya belajar anjuran-anjuran bagaimana cara mengelola sampah. Seperti menentukan prioritas membeli barang. Jadi kita memilih barang-barang yang mana yang harus kita beli, yang kita prioritaskan, atau mungkin barang yang sudah ada tidak usah kita beli lagi, yang fungsinya sama bisa kita menggunakan barang yang sudah ada di rumah. Lalu menghindari konsumsi terhadap barang-barang yang dapat didaur ulang, yang tidak dapat didaur ulang. Misalnya seperti sampah plastik. Alangkah baiknya apabila kalau kita belanja kita membawa tas sendiri atau plastik sendiri, jadi tidak terlalu banyak mengeluarkan sampah-sampah plastik ataupun sampah botol, botol bekas, kaca, seperti itu. Botol bisa kita gunakan, manfaatkan untuk wadah-wadah atau hasil kreasi, misalkan kreasi seni sekarang banyak ya, perindustrian, home industry yang menghasilkan dari barang-barang bekas. Lalu membeli produk yang tahan lama. Nah, dari produk yang tahan lama ini kita tentunya akan jarang sekali menggunakan kembali produk tersebut. Misalnya lampu yang mungkin bisa bertahan lebih dari 1 tahun atau 2 tahun dan ada masa garansinya, biasanya itu lebih awet untuk dipakai. Lalu menggunakan produk selama mungkin, jangan hanya mengenut mode. Nah, biasanya nih kita itu suka melihat barang karena bagus, karena trennya, nah tapi tidak melihat kalau barang tersebut sebetulnya masih ada di rumah, seperti itu. Lalu diusahakan untuk memperbaiki barang yang rusak. Apabila ada barang yang rusak, lebih baik kita mungkin perbaiki, jangan sampai kita membuang begitu saja gitu ya. Nanti akan menjadi sampah mungkin yang mungkin barang tersebut sebetulnya masih bisa bermanfaat di rumah. Nah, barang-barang yang sudah tidak dipakai, alangkah lebih baiknya apabila diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dari kita, begitu teman-teman ya. Wah, ternyata banyak sekali hikmah yang kita ambil dari buku tentang daur ulang sampah ini. Nah, saya sendiri sebetulnya ingin mengedukasikan buku ini, buku yang telah baca, di sekolah saya sebagai program untuk pembersihan lingkungan, dan juga ingin mengedukasikan sampah ini dimulai dari rumah. Nah, mungkin dengan dimulai dari diri sendiri, kita akan memberikan contoh kepada lingkungan, terutama keluarga ataupun anak-anak didik kita di sekolah. Baiklah teman-teman, sekian review buku dari saya dengan teknik AI, alasan, isi, dan hikmah dari buku yang telah saya baca yang berjudul Daur Ulang Sampah. Semoga review yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.